mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dari kelompok judul pembangunan berkelanjutan. Nah, kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Adit Mangkea, yang kedua Nurul Terima, yang ketiga Ibu dan Perdamaian Cibuah, yang keempat Jovan Hendiawan Mangkea, dan yang kelima Tuman Projaya Bawangnya. Baik, pembahasan pertama di persidangan kelimpulan. Baik, kami akan menjelaskan tentang pembagian dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya seluruh aktivitas seperti rehabilitasi sumber daya alam, investasi, orientasi, pembangunan teknologi, perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. 3 dimensi pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan dari dimensi ekonomi adalah: yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi; yang kedua, mengurangi kemiskinan; yang ketiga, produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang agar dapat memperbaiki tingkat ekonomi suatu negara dan mensejahterakan masyarakatnya. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, equity atau pemerataan. Yang dimaksud dari equity pemerataan atau pemerataan adalah tujuan yang paling penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dalam hal ini dianggap bisa menganalisis status ekonomi, sosial, dan juga kesempatan yang sama untuk masyarakat. Yang kedua, ekonomi. Ekonomi, pendekatan pembangunan sektor ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan menitik beratkan meningkatkan keahlian pekerja supaya dapat meningkatkan sumber daya saing dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Terdorongnya kerjasama yang ekonomis yang strategis, meningkatkan performa sektor dasar seperti perumahan dan air sebagainya, infrastruktur atau infrastruktur informasi. Yang ketiga, energi. Menerapkan penghematan energi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Contoh penerapannya adalah optimalisasi pembangunan, bangunan dengan pencahayaan sebanyak mungkin dan lainnya. Yang keempat, ekologi. Prinsip dan pelestarian ekologi pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan penerapan melalui pemanfaatan bahan campuran semaksimal mungkin, memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau, sistem transportasi dan pembangunan saling terintegrasi, membatasi pemekaran kota yang berlebihan. Yang kelima, government atau peran serta. Pembangunan berkelanjutan bisa dijalankan dengan cara peningkatan dan pengoptimalan peran serta masyarakat di dalamnya. Menurut materi selanjutnya. Baik, saya akan menunjukkan itu tentang konsep umum strategi pembangunan. Konsep umum strategi pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai berikut, yaitu 1. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Yang keempat, pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Kemudian kita masuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan kesepakatan pembangunan global sebagai kelanjutan dari kesepakatan tujuan pembangunan yang sebenarnya, yaitu Millennium Development Goals atau MDGs. Dalam pembangunan berkelanjutan,
pemerintah memiliki peran penting sebagai kepemimpinan yang menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan baik di daerah maupun nasional. Selanjutnya itu status hukum pembangunan berkelanjutan. Landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yaitu tertuang pada paragraf pasal 8. Itu tertuang pada paragraf 8 pasal 42 dan 43 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Pasal 1 jangka 3 UU PPLH. Yang di sini itu pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan atau generasi masa depan. Demikian materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami Putra Balami. Baik, saya akan melanjutkan yaitu implementasi pembangunan berkelanjutan. Perubahan tak akibat dari pembangunan menimbulkan dampak positif dan negatif, terutama terkait dengan masalah lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan berhutan, karena aktivitas ini lebih mengarah pada pembangunan fisik yang berimbas pada berkurangnya ruang atau lahan hijau pada perkotaan. Nah, perbaikan pada kondisi lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak. Salah satunya institusi perguruan tinggi. Keterlibatan institusi perguruan tinggi ini dapat diwujudkan dalam konsep kampus berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan manusia dan lingkungan alam. Yang kedua, etika pembangunan berkelanjutan. Etika pembangunan berkelanjutan ini merupakan hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan negara miskin semakin luas. Walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat, aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa depan yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman merupakan prasyarat agar memastikan bahwa sumber daya alam harus tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Nah, keanekaragaman budaya mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang. Yang ketiga, modal pembangunan berkelanjutan. Dalam teori pertumbuhan ekonomi dikenal faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau suatu negara, antara lain jumlah penduduk dan tenaga kerja dan atau kapital, sumber daya alam dan lingkungan, teknologi dan faktor-faktor sosial. Ada dua definisi tentang pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama, pembangunan berkelanjutan dalam arti kuat, strong definition. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan dalam arti lunak, good definition. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh Anugrah.
Pembahasan yang selanjutnya itu pilar pembangunan berkelanjutan. Pilar pembangunan berkelanjutan gerakan pada 3 pilar utama yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan inklusif serta menciptakan kemakmuran bersama bagi generasi saat ini dan terus memenuhi kebutuhan generasi yang mendatang. Pilar pembangunan yang pertama yaitu keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi adalah yang berusaha untuk mendorong kegiatan-kegiatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pilar pembangunan berkelanjutan yang pertama yaitu keberlanjutan ekonomi. Pilar pertama dari sustainable development adalah keberlanjutan ekonomi yang berusaha untuk mendorong kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan dapat dicapai tanpa dampak negatif pada aspek lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, keberlanjutan sosial. Pilar kedua ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang secara signifikan terjadi ketika komponen masyarakat yang stabil dan tidak stabil membutuhkan kebangkitan sumber daya yang terkuras. Ini menggabungkan desain lingkungan fisik dengan lingkungan sosial dan berfokus pada kebutuhan yang berbeda dalam suatu komunitas dan memberikan pendekatan khusus pada penyediaan infrastruktur yang tepat dan lingkungan yang diperlukan untuk bagian yang lemah. Yang ketiga, keberlanjutan budaya. Keberlanjutan kebudayaan di mana kebutuhan dan pelestarian budaya muncul dari tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hak budaya dan pelestarian warisan budaya. Beberapa faktor utama yang menjadi dasar keberlanjutan budaya adalah individu yang berbudaya, di mana individu yang berbudaya ini dapat menghasilkan pikiran ataupun kesadaran di antara masyarakat, sehingga pikiran tersebut harus dikembangkan untuk melestarikan kebudayaan di masa yang akan datang. Yang kedua, globalisasi. Dengan keragaman budaya yang tersebar di berbagai negara, efek globalisasi perlu dibahas secara imperatif untuk mengatasi kebangkitan negara-negara multikultural serta berbagai masalah yang dihadapi oleh mereka. Ketiga, sustainability report adalah instrumen utama bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan mereka dan bagaimana aktivitas mereka berdampak pada lingkungan dan banyak aspek masyarakat lainnya. Selanjutnya, bagaimana proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1972. Lebih tepatnya di tahun 1972, delegasi Indonesia menghadiri konferensi lingkungan hidup atau Conference on the Land and di Dreamland di Stockholm, Swedia, dan konferensi PBB tentang lingkungan dan penggunaan di Rio de Janeiro, Brasil, Juni 1992. Sejak saat itu, keterlibatan Indonesia dalam kerjasama global terus berlanjut hingga sampai sekarang. Selanjutnya itu masalah lingkungan di Indonesia. Masalah-masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia itu salah satunya deforestasi. Deforestasi ini merupakan ancaman lingkungan yang dimana di sebuah wilayah itu memiliki kekurangan bahan-bahan kayu, yang dimana bahan-bahan kayu ini atau pohon-pohon yang ada di hutan selalu di bumi hanguskan, yang menyebabkan deforestasi. Kedua, degradasi lahan. Yang kedua, degradasi lahan. Degradasi lahan berupa erosi yang merupakan masalah lingkungan yang serius di Indonesia. Masalah ini terjadi bukan hanya karena proses deforestasi, tapi juga sebagai dampak dari pertanian yang intensif modern. Seperti yang kita ketahui,
Teknologi perdagangan modern ini sering menggunakan pupuk dan bahan kimia yang akan diberikan untuk menyuburkan tanaman sehingga dapat merusak kualitas tanah. Yang ketiga, kekurangan air. Kekurangan air atau water shortage merupakan salah satu lingkungan utama di Indonesia. Merupakan salah satu masalah lingkungan yang utama di Indonesia karena deforestasi pada daerah dataran tinggi telah mengakibatkan meningkatnya permintaan air dan meningkatnya polusi air permukaan akibat erosi. Yang keempat, polusi udara dan air. Proses industrialisasi dan urbanisasi yang cepat di sepanjang wilayah, contohnya salah satunya pantai utara Jawa, telah mengakibatkan tingkat polusi udara dan air yang sangat tinggi. Dan selanjutnya mengancam pertumbuhan industri dari perkotaan. Limbah industri ini dapat mencemari sungai dan menimbulkan risiko kesehatan yang serius pada penduduk perkotaan yang bergantung dari sungai-sungai untuk memenuhi kebutuhan air maupun ikan sebagai bahan makanan mereka. Serta dapat juga membunuh spesies lainnya seperti ikan di laut dan dapat merusak terumbu karang di sepanjang lautan. Pembahasan selanjutnya akan diserahkan kepada baik, di sini akan saya mencoba melanjutkan ke pembahasan materi kami yang dimana bagian B faktor penentu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, pada faktor penentuan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia memiliki beberapa faktor. Yang pertama, kehendak politik pemerintah. Dua, peranan institusi lingkungan pemerintah. Tiga, peranan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. 4, peranan sektor industri. 5, peranan media massa. 6, kesadaran terhadap partisipasi masyarakat. Nah, bagian C, otonomi daerah. Mulai 1 Januari 2001 pengelolaan sumber daya alam atau SDA dilaksanakan dalam kerangka desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/1999. Titik penyelenggaraan otonomi daerah adalah kabupaten, sedangkan provinsi menjalankan fungsi-fungsi dekonsentrasi atau melaksanakan tugas pemerintah pusat dan mengkoordinasikan kegiatan antar kabupaten dalam provinsi. Salah satu fungsi strategis yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten adalah lingkungan hidup, sedangkan wewenang tentang pembangunan SDA dan standar konservasi ada di tangan pemerintah pusat. Bagian D, pengelolaan sumber daya kelautan. Potensi kelautan Indonesia masih belum tergarap seluruhnya. Diperkirakan bahwa sampai tahun 1997 Indonesia baru memanfaatkan 59% potensi perikanan laut. Potensi sumber daya kelautan yang masih dapat dikembangkan beberapa di antaranya. Bagian A, potensi perikanan yang bisa dimanfaatkan sebesar 2,6 juta ton per tahun. Bagian B, budidaya tambak masih dapat dibuka hingga 500.000 hektar karang. Bagian C, budidaya rumput laut, cekungan minyak khususnya di lautan dalam. Bagian D, energi kelautan atau ocean thermal energy conversion dan energi gelombang. Bagian E, wisata bahan, dan bagian F, transportasi laut. Adapun beberapa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya kelautan antara lain. Bagian A, kurangnya data informasi tentang kelautan kita. Kerusakan sumber daya kelautan seperti habisnya hutan mangrove di daerah-daerah pegunungan laut, berkurangnya habitat ikan dan atau rusaknya terumbu karang, penangkapan ikan yang melampaui batas toleransi atau overfishing, metode penangkapan ikan yang sifatnya merusak karena penggunaan bom dan racun, serta perburuan ikan oleh kapal asing. Bagian B, masih lemahnya kapasitas lembaga jadian pengolahan laut. Dilihat dari lemahnya aspek kelembagaan, amat sedikitnya ahli bidang kelautan dan ahli laut, serta masih belum seragamnya persepsi tentang kelautan.
Bagian C, minimnya dana yang tersedia untuk pelestarian lingkungan, termasuk kelautan, misalnya pada tahun anggaran 1997 atau tahun 1998 anggaran negara yang berhubungan dengan pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup hanya 0,04% PDB. Persentase tersebut menurun lagi di APBN 1998 atau 1999 menjadi hanya 0,02%. Bagian D, lemahnya pendukung atau konstituen lingkungan daerah. Tidak banyak organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang memperjuangkan cita-cita lingkungan. Baik, sekian dari pemaparan materi kami. Selanjutnya kami akan diserahkan kepada moderator. Baik, demikian hasil presentasi kami. Sekarang terima kasih.